Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah menjadi cerdas dan tulus. Panggilan menjadi murid membutuhkan suatu keberanian. Sabda Yesus sangat jelas. "Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Yesus mengingatkan kita, para muridnya, agar waspada terhadap semua orang, bahkan orang terdekat. Sikap waspada tidak sama dengan curiga. Waspada berarti berjaga sambil berdoa, agar Roh Kudus menuntun kita untuk dapat berkata-kata dalam kebenaran, agar kita setia dan bertahan sampai akhir. Domba, serigala, ular, dan merpati. Keempat binatang ini disebut Yesus dalam Injil. Masing-masing mewakili karakter tertentu. Domba lugu, serigala buas, ular licik, dan merpati tulus. Inilah gambaran kenyataan manusia di dunia ini. Ada yang lugu, buas, licik, dan tulus. Karakter apakah yang sering kita tampilkan? Tentu Yesus tidak mau kita menjadi serigala bagi yang lain. Juga bukan menjadi seperti ular yang licik dengan akal bulusnya. Tetapi seringkali kita terlalu lugu dan tulus, sehingga mudah dimangsa oleh orang dan dikelabui. Yesus mau supaya kita menjaga diri dengan kecerdasan akal kita yang tulus, untuk memenangkan semua orang, agar luput dari cengkeraman dosa dan maut. Saudara-saudari, kita adalah murid-murid Yesus yang diutus ke tengah dunia. Diutus dalam keluarga, diutus dalam masyarakat, diutus dalam tempat tugas kita. Sama seperti kepada para muridnya, Yesus juga mengutus kita di tengah-tengah serigala. Tantangan zaman membuat kita harus cerdik dan tulus, agar tidak terjerat dalam godaan-godaan itu. Dunia mungkin tidak menerima kita, atau bahkan menyerang kita seperti serigala menyerang domba. Namun, kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, maka kebijaksanaan dalam tutur kata maupun tingkah laku, ketulusan hati,
dan kelemah lembutan akan menang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.